Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait kisi-kisi UTS. Jadi jawabannya bagaimana dan pertanyaannya apa, ini saya bahas hari ini. Nah, untuk UTS mata kuliah design thinking ini, kalian mengerjakan dari tahap apa namanya, empathize ya, empati ya. Empathize, empati ya. Tahapan empati, kemudian define dan ideate. Ini saya contohkan saja. Misalkan contohnya, topik saya itu adalah aplikasi mobile. Kemudian yang saya jadikan sebagai narasumber itu adalah petani brokoli di Desa Selang, misalkan. Nah, saya melakukan wawancara kepada para petani brokoli di Desa Selang, terutama pemilik sawah atau penanam dari pengusaha petani dari brokoli tadi. Nah, lokasinya sawah di Desa Selang. Nah, kalian buat kolom seperti ini. Lokasi, kebiasaan penggunaan TI, jenis TI yang digunakan, faktor keengganan menggunakan TI, dan harapannya. Nah, ini yang saya tanyakan kepada si narasumber. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan, cuman ini saya rangkum. Jadi nanti jawabannya rangkumannya saja, bukan seluruh pertanyaannya. Nah, ternyata ada yang saya wawancara, misalkan ada 4 petani. Nah, ini ada pertama, saya ketika wawancara itu di sawah. Terus kebiasaannya saya tanya dia menggunakan HP atau laptop, saya tanya. Nah, ternyata mereka menggunakan handphone. Ya, saya tulis menggunakan HP. Jenis yang digunakan biasanya buat apa HP-nya? Oh, pakai sosial media. Nah, ternyata selanjutnya saya tanya, seneng nggak sih sebenarnya pakai HP itu untuk sosial media? Dia bilang nggak suka kan. Nah, ini disebut dengan faktor keengganan menggunakan TI. Saya nggak suka banyak berita, karena apa? Dia menjawabnya banyak berita hoak dan juga tidak mendukung ekonomi katanya. Nah, harapannya sebenarnya kalau menggunakan HP ini untuk apa sih? Terkait dengan jualan brokolinya atau terkait tanaman brokolinya. Nah, dia bilang saya ingin mempromosikan brokoli kepada seluruh misalkan masyarakat yang ingin beli. Jadi saya nggak perlu jual ke tengkulak atau apa. Dia bilang seperti itu. Maka saya tulis harapannya mempromosikan brokoli. Itu satu petani yang saya wawancara. Kemudian wawancara yang kedua saya tanya juga petani kedua. Sama, dia pakainya senangnya pakai HP juga, tapi yang jenis yang digunakan WhatsApp. Saya tanya lagi kenapa, apakah HP itu mendukung proses penjualannya? Ternyata katanya tidak. WhatsApp itu ya hanya untuk komunikasi saja, jadi tidak mendukung dalam proses data untuk penjualan. Jadi katanya tidak bisa nyimpen, tidak bisa ngaliin, dan tidak, akhirnya dia buat HP ini juga tidak mendukung proses menghitung omsetnya. Nah, dia bilang seperti itu, berarti saya simpulkan harapannya adalah dia ingin kemudahan menghitung omset seperti itu. Kemudian yang ketiga, petani yang ketiga juga saya tanya, dia juga menjawabnya handphone. Terus yang sering digunakan juga WhatsApp. Keengganannya sama, mereka itu berpikir bahwa handphone itu tidak mendukung ekonomi. Kenapa? Yang ini lebih lengkap lagi, selain dia pengen mempromosikan brokoli, kemudian menghitung omset, ternyata si petani ketiga ini dia lebih keinginan tahuannya lebih dalam, yaitu ingin memprediksi fase tanam atau panen. Jadi pengen tahu nih pakai saya sebenarnya pengen tahu tuh, selain pengen omset, promosi, dia pengen tahu tuh ternyata ingin memprediksi fase tanam, kapan panen gitu. Kalau bisa ada HP yang begitu katanya seperti itu. Kemudian petani yang terakhir nih yang saya wawancara, dia sama juga pakai WhatsApp juga. Dia bilang juga katanya HP itu tidak mendukung perekonomiannya gitu. Kenapa? Karena dia hanya menjawab katanya
tidak memprediksi keuntungan tanam. Jadi walaupun punya HP ngitung-ngitung, hanya ngitung-ngitung aja, tapi dia tidak ada tuh aplikasi yang dimana mendukung itu gitu. Nah, ini kan disebut harapan-harapan. Harapan-harapan ini dan keengganan-keengganan ini menjadi ide kita. Jadi dari sini saya menetapkan bahwa ternyata petani itu membutuhkan sarana untuk menjual dagangan brokolinya. Oh, ternyata petani itu membutuhkan sarana untuk menghitung omset penjualannya. Terus tambahin lagi, ternyata petani itu membutuhkan kalender tanam. Nah, dan juga petani itu ternyata membutuhkan sarana untuk menghitung keuntungan. Nah, di sini baru idenya. Oh, ternyata sebenarnya ada banyak bisa kita solusikan dari pendefinisian dari masalah ini. Oh, ternyata bisa nih pakai ide bikin aplikasi mobile yang untuk jual brokoli secara online. Terus satu lagi aplikasi mobile di mana mendeteksi siapa yang membeli brokoli misalkan, atau aplikasi mobile yang dimana bisa bisa membuat kalender tanam gitu. Jadi kapan tanamnya supaya bagus gitu. Jadi ada analisisnya misalkan seperti itu. Nah, ini bisa Anda definisikan di sini. Oh, ternyata aplikasi mobile penjualan brokoli ini adalah aplikasi yang gimana menurut kalian? Ada aplikasi yang memfasilitasi misalkan penjualan, kemudian mendata para pembeli misalkan. Nah, ini terserah kalian. Jadi ide itu Anda pengen apa yang menjadi solusi dari yang telah didefinisikan. Jadi inilah kisi-kisi dari UTS. Jadi Anda semuanya nanti mengerjakan ini, topiknya sesuai masing-masing. Jadi dikerjakan, nanti dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Itu saja mungkin dari saya. Sukses UTS-nya. Nanti ketemu lagi setelah UTS dengan saya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.